Pernahkah Anda merasa penasaran tentang bagaimana para trader profesional dapat memprediksi arah pergerakan harga dengan akurat, tanpa mengandalkan indikator yang rumit? Salah satu jawabannya adalah price action. Price action adalah lebih dari sekadar pola yang muncul di antara tampilan chart kalian, namun ini adalah cerita yang diceritakan ulang melalui pergerakan harga. Jika dipahami dengan baik, price action dapat memberikan wawasan mendalam tentang psikologi trader, perubahan sentimen market, dan dapat memberikan peluang trading dengan probabilitas tinggi. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam konsep price action, dari pengenalan dasar hingga strategi perdagangan yang digunakan oleh para trader profesional. Mari mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang rahasia price action. Sampai jumpa di video utama. Konsep price action paling dasar pertama yang ingin saya tunjukkan kepada kalian adalah sesuatu yang disebut mean reversion. Mean reversion menggambarkan bahwa fluktuasi harga adalah sementara, dan seiring waktu, pergerakan harga akan cenderung kembali ke tingkat yang lebih konsisten dengan nilai rata-rata historis pergerakan harga. Izinkan saya menunjukkan contoh kepada Anda. Bayangkan kita memiliki struktur pada time frame daily dengan serangkaian pergerakan downtrend dan uptrend. Namun, jika kita menambahkan moving average dengan periode 50 hari, kita dapat melihat bahwa setiap kali harga turun jauh di bawah pergerakan rata-rata, harga cenderung kembali naik mendekati pergerakan rata-rata tersebut. Hal yang sama terjadi ketika harga naik terlalu tinggi, seperti dalam contoh berikut ini, di mana harga mengalami kenaikan yang signifikan, namun, kemudian mengalami penurunan kembali mendekati nilai pergerakan rata-rata. Poin penting yang perlu dicatat adalah, jika harga membuat pergerakan yang agresif menjauhi garis rata-rata pergerakan harga, kemungkinan besar harga akan kembali mendekati garis tersebut. Rahasia kedua mengenai price action berkaitan dengan pullback. Konsep ini sangat penting untuk dipahami, untuk itu, biarkan saya memberikan contoh kepada Anda. Ketika harga bergerak naik atau turun, harga tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Terdapat fase penarikan kembali, yang biasa disebut pullback. Pullback adalah istilah yang menggambarkan fase di mana harga mengalami koreksi sementara setelah pergerakan naik atau turun yang signifikan. Ini adalah bentuk koreksi harga yang biasanya terjadi sebelum harga melanjutkan tren utamanya. Hal ini terjadi karena sebagian trader telah keluar dari posisi mereka. Oleh karena itu, ukuran pullback dapat memberikan banyak informasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada pergerakan harga. Saat harga bergerak uptrend, dan terjadi pullback yang lemah, ini mengindikasikan bahwa lebih sedikit trader yang keluar dari posisi mereka. Biasanya, hal ini menandakan adanya potensi pergerakan uptrend selanjutnya. Namun, jika terjadi pullback yang kuat, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak trader keluar dari posisi mereka. Akibatnya, kemungkinan besar harga akan mulai bergerak sideways, atau bahkan mengalami pembalikan arah harga. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui suatu pullback bisa dikatakan lemah atau kuat? Ada beberapa cara untuk mengukur kekuatan pullback dan salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement melibatkan penggunaan deret angka Fibonacci untuk menentukan tingkat-tingkat retracement yang mungkin muncul selama pullback. Tingkat-tingkat ini dapat memberikan petunjuk apakah pullback tersebut kuat atau lemah. Ketika pertama kali menggunakan Fibonacci retracement, kalian akan menemui berbagai level berbeda yang dihasilkan oleh metode perhitungan Fibonacci. Semua level ini mungkin terasa sedikit berlebihan dan dapat mengganggu tampilan chart kalian. Oleh karena itu, kita dapat menghilangkan beberapa level Fibonacci, kecuali angka ini. Dengan cara ini, grafik harga akan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami, serta membantu kalian dalam mengidentifikasi pola dan potensi tingkat harga yang lebih signifikan. Jadi, bagaimana cara kita menentukan kekuatan suatu pullback dengan garis-garis ini? Izinkan saya menunjukkan contohnya. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi tren utama yang sedang berlangsung. Dalam contoh ini, kita sedang berada dalam pergerakan uptrend. Selanjutnya, ketika harga mulai terjadi koreksi, kita bisa tarik garis Fibonacci dari titik terendah dan titik tertinggi sebelumnya.
Dengan demikian, Fibonacci akan menampilkan level-level retracement. Level-level retracement utama seperti 38.2%, 50%, dan 61.8% adalah level-level penting yang umumnya digunakan dalam analisis Fibonacci retracement. Level 50% sebenarnya tidak termasuk dalam deret Fibonacci, tetapi dimasukkan karena dianggap sebagai level psikologis yang penting. Selanjutnya, perhatikan bagaimana harga bereaksi terhadap level-level retracement ini. Jika harga mulai mengalami pembalikan atau berbalik arah dari level retracement 38.2% sampai 61.8%, itu dapat menjadi sinyal bahwa pullback ini lemah dan harga mungkin akan melanjutkan kenaikannya. Namun, jika harga bergerak dengan agresif melewati level Fibonacci 61.8%, kita dapat mengindikasikan bahwa sedang terjadi pullback yang kuat dan kemungkinan setelahnya market akan bergerak sideways atau malah berbalik arah. Selanjutnya, mari kita lebih mendalami tentang rahasia price action yang berkaitan dengan momentum. Momentum mengacu pada kecepatan dan kekuatan pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mengukur sejauh mana pergerakan harga bergerak dalam suatu arah tertentu, dan dapat memberikan gambaran tentang apakah tren akan berlanjut atau berbalik arah. Momentum positif terjadi ketika harga terus bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan yang meningkat. Ini bisa mengindikasikan bahwa banyak trader dan investor masuk ke market dengan keyakinan bahwa tren akan berlanjut. Sementara itu, momentum negatif terjadi ketika harga terus bergerak ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang semakin meningkat, dan hal ini bisa menjadi sinyal bahwa tren saat ini mungkin akan berbalik arah. Izinkan saya memberikan contoh kepada Anda. Dalam contoh ini, kita dapat melihat harga bergerak naik, namun dengan kecepatan yang lambat. Kemudian, terjadi pullback yang lemah dan diikuti oleh dorongan kenaikan harga yang tajam. Di sini, kita dapat melihat jika harga bergerak naik lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak buyer mulai masuk ke market, yang berarti market sedang mendapatkan momentum positif. Dan, tahukah kalian apa yang terjadi selanjutnya? Setelah harga mengalami pullback yang lemah, pergerakan harga melakukan lonjakan kenaikan harga yang sangat signifikan. Poin pentingnya adalah momentum merujuk pada kecepatan perubahan harga suatu aset, yang dapat memberikan indikasi tentang arah tren yang mungkin terjadi. Dengan memahami dan memanfaatkan momentum dengan baik, kita dapat mengambil keputusan yang lebih informatif dan mendukung peluang trading yang lebih baik. Price action selanjutnya adalah shrinking candle. Shrinking candle merujuk pada situasi di mana body candle semakin kecil sebelum mencapai zona-zona tertentu seperti support dan resistance atau supply and demand. Seperti dalam contoh chart berikut ini, kita dapat melihat harga bergerak naik dan kemudian berbalik arah, sehingga menciptakan area resisten. Selanjutnya, saat harga kembali naik, perhatikan bagaimana body candle semakin kecil saat harga mendekati level ini. Psikologi di balik shrinking candle adalah menunjukkan kehilangan momentum dari buyer yang menghasilkan jarak yang lebih kecil yang ditempuh oleh harga. Ini adalah sinyal awal bahwa buyer kehilangan kontrol dan harga mungkin akan berbalik dari area tersebut. Pola ini berfungsi dengan baik ketika disertai dengan pola pembalikan lainnya seperti candle doji atau long wick rejection di akhir pergerakan tren. Double top dan double bottom. Tentunya, kedua pola ini sangat populer di kalangan trader. Double top adalah pola pembalikan yang membentuk seperti huruf M. Ketika double top terbentuk pada chart, itu menunjukkan bahwa harga gagal menciptakan titik tertinggi yang lebih tinggi. Dan hal ini terjadi karena berbagai alasan, seperti kehilangan momentum, perubahan struktur market, dan masih banyak lagi. Cara paling konservatif untuk melakukan trading dengan pola ini adalah menunggu harga menembus neckline untuk mengonfirmasi pembalikan yang terjadi. Namun, masalahnya adalah jika kita masuk ke market setelah neckline terbreak, stop loss kita akan terlalu besar. Oleh karena itu, inilah cara yang menurut saya cukup efektif untuk melakukan trading dengan memanfaatkan pola double top atau double bottom. Kita bisa menggabungkan pola ini dengan Fibonacci retracement. Setelah harga berhasil menembus neckline, kita akan tarik Fibonacci retracement, dimulai dari awal pergerakan hingga akhir. Langkah selanjutnya, kita dapat menempatkan pesanan sell limit kita pada level retracement antara 50% sampai 61.8%. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa ini adalah akhir dari pergerakan?
Jawabannya adalah kita tidak akan pernah tahu setiap kali kita menempatkan Fibonacci retracement. Karena pergerakan harga bisa saja terus turun lebih dalam. Untuk itu, kita harus menyesuaikan Fibonacci retracement dengan pergerakan terbaru sambil menunggu pullback yang terjadi. Itulah rahasia price action yang perlu kalian pelajari untuk menambah pengetahuan tentang pergerakan arah market. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa tinggalkan like, untuk menunjukkan dukungan kalian. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.